Inilah dunia pedang Jawa yang jarang terungkap. Pedang luwuk, sabet, dan suduk maro hanyalah sebagian kecil dari kekayaan pedang di tanah Jawa. Ini adalah bukti bahwa para leluhur kita adalah ahli strategi dan seniman logam yang ulung. Ini bukan sekedar besi tempa, melainkan perwujudan dari kekuatan, status, seni, dan filosofi yang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, rahayu, 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 sagung dumadi. Ketika kita bicara tentang senjata pusaka dari tanah Jawa, satu nama langsung mendominasi pikiran kita. Keris. Benar bukan? Tapi tahukah Anda bahwa di balik bayang-bayang keagungan keris, para ksatria, adipati, dan prajurit Jawa di medan perang menggenggam senjata yang berbeda, senjata yang lebih panjang, lebih berat, dan dirancang murni untuk pertempuran. Inilah dunia pedang Jawa yang jarang terungkap. Halo Sobat Budaya, selamat datang kembali di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Hari ini kita akan menyingkap tirai dan mengenal lebih dekat berbagai jenis pedang Jawa atau tosan aji berbentuk pedang yang masing-masing memiliki bentuk, fungsi, dan filosofi yang luar biasa. Siapkan diri Anda, karena ini bukan cuma tentang senjata, ini tentang sejarah, seni, dan kekuasaan. Kita mulai dengan salah satu yang paling ikonik, pedang luwuk. Pedang ini sering dianggap sebagai pusaka peninggalan era keemasan Majapahit. Ciri utamanya adalah bilahnya yang lurus, tebal, dan kokoh, dengan ujung yang runcing. Terkadang ada sedikit lengkungan, namun ia tetap didesain untuk tebasan, sekaligus tusukan. Menurut para ahli tosan aji, nama luwuk diyakini merujuk pada sebuah tempat atau bahkan entitas mitologis yang menandakan statusnya yang tinggi. Pedang ini bukan untuk prajurit biasa, melainkan untuk para bangsawan, senopati, atau komandan perang. Memiliki pedang luwuk adalah simbol status dan keberanian. Berikutnya kita punya pedang yang namanya sudah menjelaskan fungsinya. Pedang sabet. Kata sabet berarti tebasan cepat. Lihatlah bentuknya, bilahnya melengkung anggun seperti pedang saber atau samsir dari Timur Tengah. Desain ini bukan tanpa alasan. Pedang sabet adalah senjata utama para turangga atau pasukan berkuda. Bentuknya yang melengkung membuatnya sangat efektif untuk menyabet musuh dari atas kuda dengan kecepatan tinggi. Ini adalah pedang yang mengutamakan kegesitan dan serangan mematikan dalam satu ayunan. Sebuah senjata perang yang sangat praktis dan efisien. Jika pedang sabet adalah raja tebasan, maka pedang suduk adalah ahlinya tusukan. Suduk berarti tusuk atau tikam. Bilahnya cenderung lebih lurus, ramping, dan kaku dengan ujung yang sangat tajam.
dirancang untuk menembus pertahanan lawan atau celah pada baju zirah. Pedang-pedang jenis ini menunjukkan betapa beragamnya taktik pertempuran di Jawa yang membutuhkan senjata spesialis untuk berbagai situasi. Penting untuk kita pahami, pedang dan keris itu berbeda. Secara sederhana, pertama dari ukuran. Pedang memiliki bilah yang jauh lebih panjang, umumnya di atas 50 cm, menjadikannya senjata utama. Sementara keris lebih pendek dan merupakan senjata sekunder atau pusaka spiritual. Yang kedua, fungsinya. Pedang adalah senjata tempur murni untuk menebas atau menusuk. Sedangkan keris, selain untuk membela diri dalam jarak dekat, lebih kental dengan peran spiritual, status sosial, dan sebagai ageman atau pusaka pribadi. Yang ketiga, bentuknya. Bilah pedang umumnya simetris, sedangkan bilah keris memiliki dasar yang asimetris atau tidak sama antara sisi kanan dan kirinya. Pedang luwuk, sabet, dan suduk maru hanyalah sebagian kecil dari kekayaan pedang di tanah Jawa. Ini adalah bukti bahwa para leluhur kita adalah ahli strategi dan seniman logam yang ulung. Ini bukan sekedar besi tempa, melainkan perwujudan dari kekuatan, status, seni, dan filosofi yang hidup. Jadi, lain kali Anda memikirkan senjata Jawa, jangan hanya berhenti pada keris. Ingatlah pada pedang-pedang gagah ini, yang pernah berkelebat di tangan para satria dan menentukan nasib banyak kerajaan di Nusantara. Dari semua pedang tadi, mana yang menjadi favorit Anda? Apakah ada jenis pedang Jawa lain yang Anda ketahui? Bagikan pengetahuan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai konten ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan penjelajahan kita berikutnya ke dalam khazanah Nusantara. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu satu.